Hormon insulin itu sama saja dengan hormon-hormon yang lain, misalnya hormon tiroid, hormon estrogen, hormon progesteron, hormon testosteron yang diproduksi oleh tubuh kita itu memegang peranan penting. Khususnya hormon insulin itu diproduksi oleh organ pankreas, khususnya sel beta pankreas. Hormon ini diproduksi terus-menerus oleh sel beta pankreas dengan tujuan adalah supaya organ-organ lain itu bisa menghasilkan energi. Sehingga pada waktu kita tidak makan, pada waktu kita tidur, di mana misalnya organ jantung, ginjal, otak, dan organnya lain, walaupun kita sedang tidur, walaupun kita tidak sedang makan, tetapi otot jantung kita tetap bisa bekerja, otak kita tetap bisa bekerja, ginjal kita tetap bisa bekerja. Nah, ketika dia membutuhkan energi, dia mendapatkannya dari gula darah yang diantarkan oleh insulin. Jadi insulin ini diproduksi terus-menerus walaupun kita sedang tidur. Nah, hormon insulin dihasilkan ini itu jumlahnya bisa meningkat dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kita sedang makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, maka produksi insulinnya akan lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar gula dalam batas normal. Dalam keadaan-keadaan tertentu juga, misalnya kebutuhan energi tubuh kita meningkat, misalnya pada kasus-kasus infeksi yang cukup berat, pada keadaan stres, dalam keadaan misalnya lagi olahraga, itu kan kita membutuhkan energi yang lebih besar, maka diproduksi insulin yang jauh lebih banyak. Pada pasien-pasien diabetes, itu keadaannya terjadi pertama adalah diawali biasanya produksi insulinnya justru tinggi-tingginya, tetapi insulin yang diproduksi ini tidak mampu masuk ke dalam sel dan tidak mampu membawa gula darah ke dalam sel, sehingga sel tidak bisa menggunakan energi yang berasal dari gula darah. Keadaan ini disebut dengan insulin yang tidak sensitif. Disebabkan karena biasanya sih karena ada penghalang berupa obesitas. Pada waktu insulin banyak-banyaknya, sehingga terjadi kerusakan pada sel beta pankreas. Produksi insulinnya mulai mengalami penurunan seiring dengan kerusakan daripada sel beta pankreas. Inilah yang menjadi dasar bagaimana kita mengobati seseorang yang terserang diabetes. Jadi, pada orang yang terserang diabetes, kita menggunakan obat-obat biasanya diawali dengan obat tablet yang kita kenal golongan sulfonylurea, misalnya yang guys tahu itu misalnya glimepiride, glibenclamide. Ini obat untuk memacu kerja pankreas untuk menghasilkan insulin yang lebih banyak. Minimal insulin yang dihasilkan itu sama dengan orang yang sebelum dia menderita diabetes. Tetapi sel beta pankreas ini seiring waktu kerusakannya makin lama makin banyak, sehingga pada suatu ketika dosis obat tablet ini akan dibutuhkan dosis yang makin lama makin tinggi, sehingga sampai terjadi puncaknya obat tablet yang kita pakai itu tidak lagi menghasilkan, tidak mampu lagi mengendalikan gula darah, khususnya gula darah puasa. Pada saat inilah seseorang penderita diabetes itu membutuhkan insulin pengganti atau yang mensubstitusi insulin dari luar. Jadi untuk menggantikan kekurangan insulin yang diproduksi oleh tubuh. Tetapi keadaan-keadaan mana sih seseorang penderita diabetes itu sangat membutuhkan insulin sehingga artinya tidak bisa diganti dengan obat tablet? Pertama, dalam keadaan pasiennya mengalami infeksi akut seperti misalnya infeksi berat, dalam keadaan serangan jantung, dalam keadaan kesadarannya menurun, itu penanggulangannya tetap dengan menggunakan insulin. Kemudian dalam keadaan hamil, ini untuk memperbaiki keadaan gula darah kita menggunakan insulin, karena penggunaan obat tablet pada penggunaan kehamilan itu tidak dianjurkan. Kemudian ketika kita menggunakan obat
tablet, sudah dosis maksimal, tetap tidak bisa mengendalikan gula darah, khususnya gula darah puasa, maka pasiennya harus menggantinya dengan insulin. Nah, kadang-kadang kan yang jadi pertanyaan, apakah insulin yang kita pakai itu menimbulkan ketergantungan? Sebenarnya insulin yang kita pakai itu bukan tanda petik ketergantungan, harusnya itu merupakan kebutuhan. Jadi ketika kita obat tablet yang kita kasih sudah mencapai dosis maksimal, tetapi gula darahnya tidak terkontrol, dalam hal ini misalnya gula darah puasanya tidak mencapai nilai 100 ke bawah, berarti kebutuhan dasar daripada organ tubuhnya tidak terpenuhi. Maka pasiennya harus mengganti dengan insulin agar sumber energi yang dibutuhkan oleh sel itu terpenuhi. Sehingga di sini bukan bicara ketergantungan, tapi kebutuhan organ tubuhnya akan energi tetap terpenuhi dengan menggunakan insulin. Apakah seorang yang sudah menggunakan insulin tidak bisa pakai tablet? Nah, ini pertanyaannya ada dua. Pertama, kalau kita menggunakan insulin karena memang pada saat itu pasiennya masuk dalam keadaan akut, atau misalnya dalam keadaan hamil, setelah melahirkan atau setelah keadaan akut yang terkendali, bisa kembali ke bentuk tablet. Tetapi jika pengendalian gula darahnya selama ini pakai tablet tidak mencapai nilai yang baik, kemudian baru menggunakan insulin baru baik, tentunya pasiennya sebaiknya tetap menggunakan insulin. Apakah seorang yang menggunakan insulin itu tetap harus memakai obat tablet? Sebenarnya penggunaan insulin itu tidak menggantikan peran obat tablet yang disebut metformin. Pada diabetes tipe 2 itu terjadi dua hal. Pertama, sel betanya tidak mampu menghasilkan insulin yang adekuat. Yang kedua, insulinnya tidak sensitif, sehingga di samping kita menggunakan insulin, kita juga menggunakan obat yang menambah daya kerja insulin, artinya menambah sensitivitas dari insulin. Biasanya kita menggunakan metformin sebagai obat yang menambah daya kerja daripada insulin. Di antara jenis-jenis insulin, mana yang terbaik? Nah, kita kenal ada insulin yang kerjanya panjang, yang biasanya disuntik 1 kali sehari. Kalau teman-teman yang mendapatkan obat insulin yang biasanya digunakan disuntik, harus suntiknya jam 11 malam. Ada juga insulin yang diberikan makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, insulin yang digunakan 1 kali sehari atau insulin basal itu adalah seperti kita kalau membangun rumah, kita bangun pondasinya. Jadi kalau insulin yang sekali sehari disuntik itu karena kerjanya 24 jam. Dia digunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan insulin selama 24 jam. Kita menilai keberhasilannya adalah dengan mengukur gula darah puasa. Kalau gula darah puasanya baik di bawah 100, berarti kecukupan akan insulin basalnya terpenuhi. Jadi harusnya seseorang dalam menggunakan insulin harusnya memang tolak ukurnya adalah kebutuhan dasarnya terpenuhi dulu. Jadi insulin dasarnya harus terpenuhi dulu. Kemudian insulin prandialnya baru kita berikan, yaitu insulin makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau ibaratnya membangun rumah, kita bangun pondasinya dulu, baru bangunan dindingnya. Sehingga nanti yang dihasilkan adalah apa? Hasil yang maksimal. Biasanya kalau kita menggunakan insulin, baik insulin basal maupun insulin prandial, kita bisa mencapai nilai HbA1c yang baik. HbA1c yang baik itu akan membuat risiko kita terserang penyakit kardiovaskuler, terserang stroke itu akan jauh berkurang. Jadi rekan-rekan, di kesimpulannya adalah pemberian insulin ini pertama dengan tujuan apa? Agar teman-teman yang sudah penderita diabetes yang sudah menggunakan obat tablet tetapi dengan dosis yang maksimal tidak mencapai
nilai gula darah yang baik, maka pakailah insulin. Tujuan adalah agar semua organ tubuhnya terpenuhi akan kebutuhan akan energi, sehingga seorang yang penderita diabetes tidak perlu harus menderita penyakit kardiovaskuler, ternyata stroke atau kebutaan, atau misalnya penyakit gagal ginjal kronis kalau pengendalian gula darahnya baik. Dan tujuan dari penggunaan insulin salah satunya adalah pengendalian gula darah yang baik. Kemudian penggunaan insulin itu sebaiknya mengikuti pola tubuh, ya. Misalnya kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan pemberian insulin jangka panjang. Kemudian kalau kita makan, diberikan insulin prandial dengan tujuan agar pola pemberian insulin ini mengikuti daripada pola produksi insulin dalam tubuh seseorang yang tidak terkena diabetes. Demikian rekan tentang pentingnya penggunaan insulin atau hormon insulin pada penderita diabetes jika obat tablet yang selama ini dipakai tidak mampu mengontrol gula darah. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar.